Pertemuan kita sekarang masih berbicara tentang ilmu Tuhan, pengetahuan, dan berbicara tentang perubahan. Jadi sesuatu yang sifatnya materi itu adalah berubah terus-menerus, selalu baru. Makanya kan juga di dalam sifat Tuhan itu, Tuhan lain disebut dengan qadim, sedangkan yang lain itu adalah hadis atau hudus. Jadi hadis atau hudus itu artinya selalu baru. Jadi tidak pernah ada yang bertahan lama seperti pembahasan kita sebelumnya, semua berubah. Contohnya kalau kita melihat ombak di lautan. Ombak itu kan kelihatannya itu juga, padahal sebetulnya bukan berubah. Ya, artinya bahwa yang kita lihat itu kan air berubah terus-menerus, seakan-akan air itu menggulung. Ya, seakan-akan air itu menggulung, tetapi sebetulnya yang di atas puncak itu lari ke belakang, kan begitu. Terus yang terjadi depan naik ke atas. Ya, jadi kalau kita melihat ombak seperti itu, ya jadi dia berapa namanya? Bukan gunungan itu terus-menerus, ya. Kalau kita lihat seperti gunungan itu terus-menerus, padahal sebetulnya enggak. Itu adalah sebuah gerak yang terus-menerus. Jadi ombak yang lama hilang, ombak yang baru datang. Cuma dia mengikuti pola yang sama sehingga kita seakan-akan melihatnya sebagai sesuatu yang sama. Dan begitulah juga dengan pembahasan kita sebelumnya tentang rambut kita, kuku kita, daun-daun pohon misalnya. Sepertinya rambut kita itu juga, padahal sebetulnya beda. Yang lama sudah dipotong, yang sekarang kita lihat yang baru. Kuku kita sepertinya itu juga, padahal yang lama sudah dipotong, yang muncul itu adalah yang baru. Nah, jadi yang lama hilang, yang baru datang. Yang lama hilang, yang baru datang. Begitulah seterusnya. Kalau kita melihat pohon di depan rumah kita, sepertinya itu saja. Padahal daunnya yang 2 minggu yang lalu sudah tidak ada, sudah gugur. Ya. Daun yang sekarang beda lagi dengan yang minggu lalu, bulan lalu apalagi, tahun lalu apalagi, udah beda. Tapi kok sepertinya itu juga, kita mengatakan itu pohon mangga saya. Padahal sebetulnya yang sama hanya polanya saja, bentuknya saja. Tetapi bendanya itu sudah berubah, seperti gelombang juga. Ya, ada gelombang, cuma kalau gelombang itu kan kelihatan nyata, berubah terus-menerus, menggelinding, tapi itu pun bagi sebagian kita masih banyak yang tertipu menganggapnya gelombang itu tetap, padahal sebetulnya berbeda-beda. Mari kita masuk ke screen untuk kemudian menggambarkan bentuk-bentuk perubahan ini. Karena kita sangat penting memahami ini, bahwa sebetulnya yang tetap pada diri kita ini hanyalah kemampuan kita saja untuk berkata saya, aku, ya. Jadi itulah. Kalau kita tidak memiliki kemampuan berkata aku, ya tidak ada yang tetap, kecuali kesadaran kita yang mengatakan inilah saya, inilah aku, ya. Sehingga si aku, si saya itulah yang mengatakan inilah rumahku, inilah keluargaku, inilah orang tuaku, inilah anak dan keturunanku, seperti itu Bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita lihat gini nih, kita lihat saja gelombang ya. Kita lihat gelombang sini. Nih, gelombang katakanlah gini. Ini kan katakanlah gelombangnya berjalan ke sana nih, ya, jalan ke sana. Ya, ini menggelinding ke sini, jadi menggelinding ke sini, ini gelinding ke sini. Nah, Jemaat sekalian berbahagia, ini sepertinya itu terus. Ya, padahal kan sebetulnya berubah. Jadi ini tuh coba yang tadinya dari sini, coba kita lihat ke sini. Yang tadinya dari sini dia kan naik ke sini, bergerak ke atas sini. Yang tadinya ada di puncak sini dia ke bawah sini. Nah, gitu. Ya, gitu. Nah, jadi gelombangnya bergerak ke depan sana, tapi airnya ke belakang sini kan? Ya. Nah, jadi ini yang di sini naik ke atas, menjadi puncak, turun, terus hilang. Oh, gitu. Nah, begitu ya di sini nih. Ya, begitu ya di sini. Jadi dari sini mengalir ke sini terus. Ya. Jadi kalau kita mulai dari sini, dia mulai dari sini, startnya dia naik ke atas nih. Kemudian di sini puncak, turun ke bawah sini nih, ya, gitu. Di bawah sini naik lagi ke atas sini, gitu. Yang di puncak sini turun ke sini, gitulah seterusnya. Nah, jadi seakan-akan itu aja, pada ini sebetulnya hilang, ini hilang nih. Hilang, terbentuklah hilang, akhirnya nanti hilang semua sekali ke sini nih. Ya, jadi begitulah gelombang. Kalau kita lihat ini terus seakan-akan ini gelombangnya itu terus, padahal sebetulnya bukan. Ya.
ada ribuan gelombang seperti ini di lautan, itu berubah-ubah terus mengalir. Jadi yang tadinya di puncak turun, tapi seakan-akan ini tetap di puncak kan begitu. Ya, padahal sebetulnya bukan. Ya, apalagi kalau misalnya sudah pecah, itu kan sebetulnya pecah artinya gelombang hilang, tapi terbentuk lagi, terbentuk lagi, terbentuk lagi. Ini kan gelombang ini pada tingkat tertentu dia pecah. Ya. Nah, jadi kemudian naik, naik, nah begitulah terbentuk sampai ribuan gelombang ke sini. Sebetulnya yang ini tadinya lari ke bawah sini, yang ini lari ke atas sini, begitulah, jadi bergerak. Nah, jadi cuma sekian serbagia, tetapi yang kita lihat polanya, jadi polanya ini kita lihat. Polanya artinya seakan-akan ini terus, ini terus, ini terus. Nah, begitulah juga dengan pohon, begitulah juga dengan rambut kita, begitulah dengan kuku kita, bahkan begitulah dengan tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani kita itu sebetulnya kulit kita sekarang sudah bukan kulit kita tahun lalu, apalagi 10 tahun lalu. Ya, bukan lagi tulang kita sekarang sudah bukan tulang kita yang lalu. Makanya kan lama-kelamaan orang mengalami tulang lemah, ada namanya osteoporosis. Ya, kalau tulang yang lama pasti tidak seperti itu karena yang lama kan kuat. Sekarang tiba-tiba kok jadi rapuh. Nah, itu karena memang bukan yang lama. Nah, jadi begitulah semua aspek yang sifatnya fisik, bukan hanya tubuh kita, tapi gunung-gunung, sawah, ladang, bulan juga begitu. Semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah dalam kehidupan ini. Nah, sehingga seperti yang kita katakan sebelumnya, Tuhan itu selalu sibuk. Ya. Kullu yaumin fi sya'an. Setiap saat dia sibuk dalam perubahan itu. Karena perubahan itu artinya dari tidak ada, menjadi tidak ada lagi, menjadi ada lagi, tidak ada, tidak ada, tidak ada, seperti itulah. Ya. Kalau kita artikan ini tadi, tidak ada lagi, tidak ada lagi, itu telah berubah terus-menerus. Nah, jadi jemaah sekalian, mari kita masuk ke pembahasan kita sebelumnya ini. Nah, ini yang ada terakhir ini. Bukannya. Jadi kita terakhir sampai ini dia 19 Agustus ya. 26 Agustus nih dia nih ya. Ini terakhir ini kita satu paragraf aja nih ya, 2 paragraf lah. Ya. Satu paragraf lah sampai 26 sini ya. Jadi kita sudah lihat di sini bahwa semuanya adalah gerak mungkin dalam kualitas atau satu dari kategori aksiden yang lain. Demikian pula yang bisa merupakan gerak dalam substansi material dan substansi formalnya. Juga seperti itu ya, bertransformasi. Bertransformasi itu berubah terus-menerus secara berangsur-angsur dalam dirinya, tidak dalam kualitasnya, dengan pembaharuan wujudnya terus-menerus. Wujud maksudnya sih wujud ombak ya. Ombak sebagai zat ombak. Jadi berubah terus-menerus. Bahkan kalau kita lihat air laut juga seperti itu kan. Air laut itu kan menguap naik ke atas. Ya, jadi hujan. Lihatlah kalau dia hujan itu kan apa namanya yang bisa bikin banjir di mana-mana itu kan dari lautan sebetulnya. Terus kemudian jadi terurai. Jadi laut yang kita lihat tadi lautan itu kan naik ke atas, terurai menjadi hidrogen oksigen. Terus kemudian jadi awan, turun lagi ke laut lagi. Yang laut tadi naik lagi kan begitu berputar-putar. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat apa namanya lautan, ya seperti itulah. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini itu si lautan ya. Nah, katakan lagi ini nih lautannya di sini nih. Ya. Lautannya di sini. Ya. Nah, kemudian di sini adalah daratannya. Ya. Nah, jadi yang namanya lautan ini adalah naik ke atas ya ini. Menguap, kamu gitu Pak ya, menguap. Ya. Kemudian di atas ini nanti lari ke sini. Jadi ya, gelombang-gelombang di sini lari ke atas. Nah, kemudian turun jadi hujan lagi di sini. Ya. Nah, gitu. Ini lari ke sini. Ya. Turun lagi ke lautan kan begitu. Jadi kan berubah juga sih. Ini sebetulnya yang lama sudah bukan lautan itu lagi, naik ke atas, menguap, lahirlah di sini jadi awan, turun, jadi hujan, turun lagi kan begitu. Jadi yang kita lihat sekarang bukan lagi dulu, yang dulu itu sudah naik ke atas, jadi awan, turun kencang hujannya. Ya, terus kemudian turun lagi melalui sungai-sungai dan sebagainya. Jadi ini yang berputar. Jadi kalau kita lihat di sini,
putarannya adalah seperti ini juga, muter seperti ini ya, gitu. Jadi berputar seperti ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Nah, jadi begitulah kehidupan ini juga, semuanya berubah. Ya. Tidak ada yang tetap. Ya. Kalau menggunakan bahasa Arab, semuanya adalah mu'rab. Ya. Tidak ada yang mabni. Semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah. Sekarang kita masuk pada paragraf baru. Ya. Bukti bahwa alam ini, ya, kejasmanian, maksudnya alam materi, alam tubuh jasmani, alam fisik. Ya. Jadi alam yang kita bicarakan ini ya seperti alam yang membentuk bumi kita, bulan, matahari, bintang-bintang, galaksi, dan sebagainya, meteor-meteor. Yang di muka bumi di sini ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada mineral-mineral, ya, ada atom-atom, ada sub-sub atom, yaitu adalah alam jasmani. Merupakan suatu substansi yang wujudnya, kata wujudnya di sini artinya mineral sebagai mineral, air tadi sebagai air, itu yang bicarakan wujudnya di sini. Kayu sebagai kayu, batu sebagai batu, batu mulia sebagai batu mulia, ya, yang wujudnya terus menerus mengalir. Wujudnya mengalir terus menerus tanpa pernah berhenti. Seperti tadi yang kita bicarakan, ombak terus menerus mengalir, ya, terus menerus ya mengalir. Jadi terus menerus mengalir tanpa henti. Ya. Bukti bahwa alam kejasmanian ini merupakan satu substansi wujudnya terus menerus mengalir. Ya. Diperbaharui terus menerus dalam kesangat hakikatannya. Maksudnya sampai pada tingkat yang paling mendasar. Jadi tidak ada seperti tadi kita lihat sini air, tidak ada yang tidak berubah di sini. Ya. Semuanya naik ke atas. Semua jenis air yang namanya, selama air kan hidrogen dan oksigen. Naik ke atas, menguap, membentuklah awan, terus turun lagi, ke lautan lagi, naik lagi, begitulah seterusnya. Ya. Jadi diperbarui terus menerus. Seperti juga tadi yang paling gampang kita lihat ombak di permukaan tadi, ya, ombak di permukaan sini nih, ya. Ataukah tadi rambut kita, ataukah kuku kita, itu kan paling gampang kita lihat. Karena setiap minggu mungkin kita potong kuku, setiap 2 minggu kita, kalau bapak-bapak pasti bercukur, ya. Nah itu kan artinya terjadi pembaruan terus menerus, ya. Dalam kesangat hakikatannya, yaitu pada hal yang pada wilayah yang paling mendasar. Jadi bukan permukaannya. Jadi contohnya bukan hanya permukaan kulit kita yang berubah, tapi memang kulit sebagai kulit. Suaranya nggak ada, Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi terpental, ya. Itu juga menunjukkan bahwa semuanya berubah. Jadi tadi penampilan layar saya sekarang beda dengan yang tadi, sudah berubah. Ya, yang tadi sudah tidak ada. Nah, sekarang kita masuk lagi di sini. Dibukti bahwa alam kejasmanian ini merupakan satu substansi yang wujudnya yaitu terus menerus mengalir. Kata mengalir itu tidak ada yang tetap. Ya, mengalir terus menerus, diperbaharui terus menerus. Ya, yang diperbaharui bukan hanya permukaannya. Jadi kalau kita melihat tadi ombak, bukan hanya permukaannya berubah, tapi air laut sebagai air laut berubah. Ya. Bukan saja permukaan kulit kita yang berubah, tapi kulit sebagai kulit secara keseluruhan memang berubah. Seperti itu. Disebutkan dengan cara yang terperinci
Jadi ini dibicarakan dengan sangat terperinci tentang teori perubahan ini di dalam buku masterpiece-nya, karya utamanya penulis, yaitu Mullah Sadra, yang berjudul Al-Asfar Al-Arba'ah. Al-Asfar Al-Arba'ah, perjalanan yang keempat. Ya. Kalau kita tulis di sini, dengan gampang kita temukan Pak Ustaz tadi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Ya. Nah, ini kita lihat Al-Asfar Al-Arba'ah. Yang dia nih. Ya. Gambarnya. Nah, ini dia. Nah, jadi jangan sekali sebagai ini jadi. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini adalah berisi 9 jilid buku. Ini dia. Buku B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil asfar al-arba'ah. Ya gitu. Jadi ditulis bukunya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Tapi dia sebetulnya adalah Al-Asfar Al-Barinjiyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini Al-Asfar Al-Arba'ah. Jadi ini fil asfar. Jadi judul aslinya ini Al-Hikmatul Aliyah, Al-Hikmah Al-Aliyah fi Al-Asfar Al-Arba'ah. Maka yang disebutkan tadi yang di bawahnya ini. Jadi terkadang ini Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, ini seperti yang di sini Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini. Yang di atas, jadi judul lengkapnya adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Teosofi tertinggi ataukah hikmah tertinggi di dalam Al-Asfar. Asfar ini bentuk jamak dari safar, perjalanan yang 4. Ya. Kalau di dalamnya ada lagi Al-Aqliyah, Al-Asfar, Al-Arba'ah, Al-Aqliyah, akal, perjalanan akal, seperti itu. Mas sekalian sebagai ya, ini dia. Nah, ini dia Al-Hikmah. Ini. Al-Muta'ala fil Arba. Ini. Mana ini? Ya. Jadi ini adalah judul lengkapnya Muhammad ini apa namanya Mullah Sadra. Ya. Jadi Sadruddin Mullah Sadra. Nah, jadi inilah Jemaah sekalian berbahagia. Jadi ini dia. Ini kalau kita buka di sini kelihatan ini dia Jemaah sekalian. Ish. Ini dia. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Ini ada Syirazi Sadruddin Muhammad bin Ibrahim. Nah gitu penulisnya ini tadi. Kita lihat. Nah seperti itu. Nah jadi jemaah sekalian itulah apa namanya kurang lebih buku ini lah orangnya ya. Bagi yang belum melihatnya. Ya. Nah jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi itu dibicarakan dalam buku. Ya. Jadi disebutkan dengan cara yang terperinci dan elaboratif, terperinci dan terelaborasi secara mendasar dalam buku kami, buku Mullah Sadra Al-Asfar Al-Arba'ah. Ya. Jadi tadi judul aslinya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah, dan dalam sebuah risalah yang terpisah. Ya, risalah yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ingat sebelumnya ini kita bicara tentang Al-Hikmah. Ya, risalah Al-Hikmah, buku kita sebelum ini adalah buku Mullah Sadra juga. Ya. Dan jemaah sekalian sebagai yang belum lihat buku ini kan buku yang kedua sekarang. Ya, jadi buku sebelumnya itu kita lihat di sini. Ya. Nah, jadi ini buku jadi supaya kita lihat. Nah, ini sebelumnya ini sekarang yang kita bahas ini. Nah ini Bidayatul Hikmah. Jadi ini sebelumnya jemaah sekalian, ini sebelumnya. Bidayah Al-Hikmah sekarang adalah Al-Hikmah Al-Arsyiyah namanya ini. Ini judulnya aslinya Al-Hikmah Al-Arsyiyah. Hikmah Karifan Al-Arsyiyah Puncak. Ya. Jadi Bidayah Al-Hikmah, kemudian apa namanya Al-Hikmah Al-Arsyiyah, seperti itu ya. Jadi itu ada semua di Playbooks. Jadi ini semuanya bisa kita dapat dengan gratis ya ini. Ini bisa kita dapat dengan gratis. Jadi yang belum baca ini buku ini, jadi yang belum baca ini, ya,
bisa di-download di apa namanya di Playbooks ya, dan dapat secara percuma, secara gratis. Ya. Jadi itu yang dimaksud tadi dengan risalah yang terpisah. Apabila itu bidayah hikmah. Ya. Di sana kami telah menuliskan kesepakatan filosof-filosof yang paling terdahulu mengenai sifat sementara dan hilangnya dunia. Sifat sementara dan hilangnya dunia. Jadi dunia itu hilang terus-menerus dan pembaruan terus-menerus segala sesuatu yang tersusun atas materi dan bentuk. Jadi kita sudah sering menganggap ini menghadap ini materi dan bentuk. Kita sampaikan bahwa konsep materi dan bentuk ini bukan dari Mula Sadra, tapi diperdalam oleh Aristoteles. Ya, konsepnya Aristoteles ini dikenal dengan konsep materi dan bentuk. Ya, materi dan bentuk. Ya, jadi materi itu adalah disebut dengan hailo. Ya, hailo. Ini adalah sorry. Hailo. Hailo. Morf. Ini R. Morf. Hylomorphism. Ya, biasa ditulis dengan hylomorphism. M di sini ya. Hylomorphism. Ya, ini adalah hylomateri, bentuk dan materi. Ini adalah filsafatnya Aristoteles bahwa segala sesuatu yang kita bisa sentuh secara indrawi itu adalah materi dan tidak pernah ada materi yang terpisah dari bentuk. Kita sudah sampaikan. Dan yang agak susah dulu diterangkan pada zamannya Aristoteles adalah bagaimana caranya materi ini selalu bersama dengan bentuk. Begitu materi kita pecah, dia tetap ikut bentuknya lagi. Seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah ada tidak berbentuk. Jadi kalau kita misalnya punya materi seperti ini, tadi ini ya. Kalau kita punya materi seperti ini misalnya ya, bentuknya acak lah seperti ini. Ya. Begitu kita robek-robek ya, kalau misalnya kita robek di sini, akhirnya berpisah ya. Bisa menjadi bentuknya punya bentuk lagi. Ya katakanlah misalnya kita potong di sini nih ya. Kita pisahkan di sini nih ya. Jadi ini jadi terpisah ini katakanlah kita pisah ke sini ya gitu. Maka kemudian ya kita pisahkan di sini misalnya ini. Nah, kemudian terpisah di sini. Nah, gitu. Nah, dia terpisah di sini. Dia punya bentuknya sendiri. Ya. Kalau nanti kita potong lagi di sini, dia berbentuk lagi begini nih. Kita potong di sini, terbentuk lagi di sini nih. Kita potong di sini, terbentuk lagi di sini. Selalu begitu nih. Nah, kalau dalam bahasa kita, kalau ini adalah kaca, dibuang baru kemudian berkeping-keping sudah dengan beling. Ya. Katakan tadi kaca, ya. Katakanlah tadi ini adalah kaca, terus kemudian kita jatuhkan di lantai, dia akan berkeping-keping seperti ini, berpisah-pisah. Ya. Tiba-tiba menjadi bagian kecil, tiba-tiba menjadi bagian-bagian kecil, ya. Gitu. Tiba-tiba menjadi bagian kecil-kecil, ya. Itulah seterusnya, ya. Nah, jadi berkeping-keping seperti ini. Nah, ini masing-masing punya bentuk lagi ya. Jadi tidak pernah tidak punya bentuk. Ini punya bentuk, punya bentuk, punya bentuk. Jadi yang namanya materi ini kaca ini selalu ada bentuknya. Dan ini bukan hanya kaca, apa saja kertas. Kita robek-robek kertasnya begitu. Apa saja tanah besar, kita kapling-kapling membentuk bentuk-bentuk tanah lagi. Semuanya begitu. Ya, kita lihat misalnya ketika kita korban kemarin, satu sapi utuh, setelah disembelih baru kemudian dikuliti, dipotong-potong, hanya menjadi kepingan-kepingan daging yang kecil, kan begitu, berbentuk kecil-kecil. Tapi itu sudah tetap punya bentuk namanya. Jadi persoalannya ialah materi dan bentuk itu ada dua hal di dalamnya. Ada materi, ya. Ini penting sekali kita dalami, Pak sekalian. Makanya kita selalu berulang-ulang menganggap ini karena supaya kita lihat ada keluar biasaan di sini, ya. Ya penyebutan materi menunjukkan benda, sedangkan penyebutan bentuk bukan materi, kan begitu.
Jadi ada dua di sini kita sebutkan. Ini adalah yang segi empat namanya bentuk, sedangkan kaca materi kan begitu Bapak sekalian. Ya. Apa saja begitu semuanya. Kita ambil misalnya gelas ya, berbentuk gelas, tapi materinya kaca, kaca ya, tapi bentuknya gelas yang bisa diminum itu. Nah begitulah juga semuanya nih. Jadi dan yang namanya bentuk itu ya bukan materi karena kalau bentuk sama dengan materi ya nggak bisa dibagi dua seperti ini. Materinya tadi adalah kaca, bentuknya segi empat kan begitu. Materinya kaca, bentuknya segitiga. Materinya kaca, bentuknya segi banyak kan begitu. Jadi bentuk ini bisa macam-macam. Bukan bisa berbentuk kotak ya. Jadi materi itu adalah zatnya seperti kayu kah, kertas kah, plastik kah, kaca kah, batu kah, kan begitu. Ya daun kah, bisa. Daun-daun pisang saya bisa dicoret-coret, digunting-gunting. Nah, jadi kesimpulannya semua orang kita tahu bahwa yang namanya materi beda dengan bentuk. Ya. Dan bentuk bukan materi. Semua orang tahu. Kalau bentuk sama materi berarti tidak bisa dibagi dua nih. Kalau seandainya bentuk adalah materi berarti ini adalah penyebutan. Ini namanya tautologi. Tautologi itu pengulangan. Ya. Tautologi itu pengulangan. Ini bukan pengulangan. Bentuk di sini bukan pengulangan dari materi. Materi juga bukan pengulangan dari bentuk. Materi ya materi, bentuk ya bentuk. Ya. Materi adalah satu hal yang berdiri sendiri, dalam pengertian sendiri, dan bentuk adalah juga sendiri juga. Tetapi dalam faktanya, ingat, dalam faktanya ini faktanya atau realitasnya di luaran ya, di luar faktanya di luar, khariji namanya, ya, itu ini tidak pernah berpisah, tidak pernah berpisah, ya, tidak pernah berpisah, ya, tidak pernah. Jadi kita kasih kata tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Ya. Jadi fakta di luar materi itu tidak terpisahkan. Nah sekarang jangan sekali sebagai. Jadi yang kita sebut tadi materi itu yang berubah ini materinya. Bentuknya sebetulnya tidak berubah bentuk itu. Kalau terjadi perubahan bentuk bukan karena bentuk berubah, tapi materinya berubah seperti tadi. Materinya kita pecahkan, maka dia bentuknya berubah-ubah. Jadi sebetulnya aslinya bentuk tidak bisa berubah. Kenapa? Karena dia bukan materi. Ya. Yang berubah itu materinya. Seperti misalnya kita lihat apa namanya? Kita misalnya kembang. Kembang itu waktu masih awal pertama kali mekar itu kan bentuknya hidup sekali kelihatan. Tapi begitu terkena matahari panas, kemudian dia layu, kemudian jadi coklat, kan begitu. Nah itu kan seakan-akan bentuknya juga berubah. Yang tadinya seperti trompet, tiba-tiba sekarang layu menghadap ke bawah dan menyatu bagian depannya yang terbuka kayak trompet tadi itu mulutnya, tiba-tiba menyatu. Nah seperti itu mas sekalian. Nah, seakan-akan bentuknya berubah dari bentuk trompet kira-kira tiba-tiba menjadi bentuk tertutup, payung tertutup seperti payung tertutup. Ya, tadinya seperti payung terbuka, sekarang tiba-tiba jadi payung tertutup. Nah, padahal sebetulnya bentuk tidak berubah, yang berubah materinya. Cuma setiap materi berubah disertai dengan bentuk yang lain, ingat bentuk yang lain. Bentuk tidak bisa berubah karena dia bukan materi. Nah, karena dia bukan materi si bentuk ini, berarti dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera sebetulnya. Ya. Ya ketika kita melihat sini bentuk bukan ini materi yang kita lihat. Cuma di sini ada bentuknya. Jadi yang kita lihat itu materi berbentuk. Nah, seperti itu. Karena bentuk sebagai bentuk tidak bisa dilihat. Bentuk ansih namanya. Bentuk bentuk sebagai bentuk tanpa bergandengan dengan materi yang nggak ada yang bisa melihatnya. Terus di mana kita bisa tahu? Ya dalam pikiran kita. Bentuk sebagai bentuk itu hanya konsepsi dalam pikiran kita. Iya. Kalau materi selain terkonsepsi oleh kita, memang ada di luaran, kita bisa sentuh. Kembang kita bisa cium baunya, bisa kita lihat warnanya, bisa kita sentuh apa namanya itu bendanya. Ya. Ada kembang yang halus, ada yang agak bergelombang-gelombang, itu kita bisa sentuh. Ada yang kasar, ada yang licin seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat semuanya. Coba kita menggunakan pengamatan lebih seksama kepada kita. Mari kita mencoba merenungkan antara materi dan bentuk. Karena ini sebetulnya materi dan bentuk seperti pertemuan jiwa dengan
jasmani. Jasmani adalah materinya, roh itu semacam bentuknya, rohani bentuknya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kapankah bentuk tidak bersama dengan materinya? Ketika materinya musnah. Nah, ketika materi musnah otomatis bentuknya hilang. Ya. Jadi seperti itu. Apa sekalian ya keluar ya. Ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi tadi kita sudah bicara tentang materi dan bentuk. Ya, jadi kita bicara materi dan bentuk. Ya. Jadi kita ulangi lagi dari sini. Para ini kesepakatan para filosof yang paling terdahulu, filosof terdahulu. Maaf, sekarang ini selalu terpental keluar screen-nya, ya, tertutup otomatis. Mas sekalian, kalau kita online seperti ini kan kita pakai power tuh namanya listrik. Listrik itu kan kelihatannya tetap kalau kita lihat di atas ini tetap 100. Karena sudah kan berubah terus-menerus. Kalau tidak berubah terus-menerus tentu kita meterannya tidak jalan, meteran listrik kita tidak jalan dan tidak ada cas, tidak ada biaya. Kenapa ada biaya? Karena yang namanya energi listrik itu kan terpakai. Ya, kata-kata terpakai itu yang kita gunakan hilang, datang lagi yang baru kan begitu. Yang kita gunakan hilang, datang yang baru. Begitu mengalir terus-menerus. Ketika listrik mati, artinya alirannya masuk ke handphone kita, ke laptop kita kan berhenti. Nah, jadi selama listrik menyala kan terjadi proses mengalir namanya. Mengalir masuk ke dalam device kita, ke dalam alat kita, ke dalam laptop kita, tab kita, handphone kita. Handphone kita gunakan, yang kita gunakan menghilang, ya, yang baru datang lagi menghilang, datang lagi, dan ini bisa diukur. Ya. Pengukuran itulah yang menyebabkan ada namanya pemakaian listrik. Ya. Pemakaian listrik kita berapa itu yang kita bayar setiap bulan. Kenapa? Karena dia berubah terus. Nah, jadi ini semuanya kejadian seperti itu. Nah, persoalan materi dan bentuk hal yang sama. Jadi dikatakan di sini bahwa kesepakatan para filosof yang terdahulu mengenai sifat sementara. Kata sementara itu ya tidak tetap, sementara itu berubah dan hilangnya dunia. Jadi sementara, jadi dunia ini bersifat sementara dan terus menerus hilang. Jadi yang namanya dunia ini tidak ada yang tetap sebetulnya. Ya. Jadi dunia ini terus menerus ibaratnya itu kiamat, ya, dalam pengertian kiamat. Lalu kenapa tidak belum disebut kiamat? Ya karena tadi masih utuh bentuknya, kamu gitu. Materinya berubah terus menerus, tapi bentuknya masih itu saja. Nah, ketika nanti seperti misalnya kertas, ketika kertas itu kita bakar, hancur kan begitu, terus kemudian hilang kertasnya, hilang bentuknya. Nah, kurang lebih seperti itulah namanya kiamat nantinya. Jadi sementara memiliki sifat sementara dan hilang, dunia ini hilang dalam pembaruan terus menerus, ya. Sehingga segala sesuatu yang tersusun atas materi dan bentuk. Jadi materi lah yang berubah dan bentuk ini adalah non materi. Jadi bentuk ini non materi, yang namanya bentuk itu tetap segitiga, segitiga tidak bisa berubah jadi segi empat. Gitu. Karena begitu ya segi empat ya bukan segitiga namanya, ya tetap segitiga. Tapi yang materi berubah terus menerus ya tetap materi namanya. Ini materi dan bentuk, dan bahwa tiap individual tubuh natural, ya, ini maksud tiap individu, tiap oknum, tiap entitas tubuh natural, tubuh alamiah, baik yang bersifat langit ataupun walaupun yang sifatnya arodi, ini adalah langit yang sifatnya di angkasa ataupun yang di bawah sini. Ya, di angkasa itu artinya bahwa yang kita lihat di angkasa kita itu kosong tuh, padahal kan sebetulnya ada isinya, Pak sekalian. Yaitu di angkasa kita ini ada yang kita lihat yang disebut dengan oksigen, kamu gitu. Ya, ada isinya. Kelihatannya kosong, misalnya antara kita dengan orang di depan kita yang jaraknya 30 meter kan kelihatannya kosong. Pada sebetulnya kan kita disatukan oleh ruang yang berisi oksigen. Jadi kita disatukan oleh oksigen, ya gitu.
Seandainya oksigen kita ini bisa dibuat seperti air didorong, maka air itu kemudian mendorong orang itu di sana, cuma tidak kelihatan. Ya, begitu. Jadi itu adalah baik yang kelihatan materinya ataupun yang tidak kelihatan. Disebut di sini dengan sublunarnya. Semuanya karena dia berubah kan bermula dalam waktu. Kan begitu juga sekalian tadi di sini. Kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat tadi berubah terus menerus, ya. Jadi kita ke sini saja ya. Kalau kita lihat ini ada berubah terus menerus. Jadi selalu yang apa namanya, yang tadinya ada tidak ada kan begitu. Tidak ada, tidak ada, tidak ada, begitulah seterusnya. Jadi disebutkan di situ ya tidak ada yang tidak berubah. Ya, ini mana tadi? Sublunarnya bermula dalam waktu. Kan dia pernah tidak ada. Jadi kalau kita tadi ya, bisa. Ya, kalau kita gambarkan tadi berputar, ini tadi gambarannya di sini bagus nih. Nah ini aja saya gunakan ya Pak Wia sebagai tempat menulis ini. Katakanlah di sini ya. Nah kalau kita lihat begini kan kita tertipu sebetulnya. Karena kan tidak terbut ini yang ini balik ke sini lagi kan begitu. Cuma sebetulnya ini ketika ini muncul ini tidak ada tadinya, ada ini ini ke sini muncul lagi. Lama, baru, yang lama, baru, yang lama, baru. Cuma kelihatannya berputar seperti roda. Bapak Ibu sekalian ini mohon maaf ini internetnya agak bermasalah ya. Nah, jadi ini sudah mudah-mudahan sudah bagus ya. Ini ganti pakai HP ini, internetnya pakai Excel. Mudah-mudahan pakai tadi WiFi rumah itu kurang bagus ya. Nah sekarang kita terus kata tadi. Jadi ini keadaan berputar seperti ini pada sebetulnya berubah. Yang muncul tadi di sini kalau kita lihat tadi itu apa namanya gambaran ya. Kalau kita lihat tadi gambaran mana tadi ini. Kalau kita lihat tadi gambar ombak di sini ya artinya bahwa yang ini tadi sebetulnya hilang naik begitu, hilang gitu. Jadi ini adalah kita anggap ini dari tidak ada, ini dari tidak ada menjadi ada, hilang. Ada lagi yang baru naik, kelihatan ada, hilang lagi. Proses menghilangnya juga terjadi perubahan. Seperti tadi kembang yang layu kan tidak hilang. Terus kemudian kembang itu jatuh ke tanah, terus kemudian menyatu dengan tanah, maka sekarang ada tanah, kembang hilang. Gitu. Jadi begitu tadi kembangnya berubah layu, jatuh ke tanah. Nah gitulah. Dikatakan ini tadi kembang mekar, lama kelamaan kemudian dia kemudian layu dan jatuh turun ke tanah hancur. Ya, yang muncul kembang baru lagi kan begitu. Muncul kembang baru lagi, mekar baru lagi, terus layu lagi, hilang lagi begitu. Kelihatannya tetap, tetapi sudah berubah. Ini hal yang sama pada gelombang. Hal yang sama terjadi pada apa saja, ya, termasuk benda-benda yang ada di alam semesta sana, di langit ataupun di alam
dunia kita, maksudnya di bumi, tetapi bagian angkasa seperti tadi kita lihat angkasa itu di atas ada awan, ada oksigen, semuanya juga mengalami perubahan seperti itu. Ya, seperti dikatakan di dalam buku ini. Ya. Jadi untuk universitas alamiah, universal ya, bukan universitas. Untuk sesuatu yang sifatnya alamiah, universal alamiah itu artinya berlaku di mana-mana saja. Kami mempertahankan bahwa itu tidak ada secara aktual. Jadi kami kata Mula Sadar mempertahankan bahwa itu tidak ada secara aktual. Ya, jadi tidak ada secara aktual dengan kesangat hakikatannya. Artinya bahwa wujud yang tetap, yang benar-benar ada di sudut kembang tidak ada. Ya, begitu. Itu yang kita lihat itu hanya perubahan terus-menerus. Cuma di suatu siklus itu kita sebut dengan kembang. Sama misalnya kalau kita lihat misalnya apa namanya kepompong, kemudian ulat, terus kemudian kupu-kupu, kemudian lahirlah telur kupu-kupu kan begitu. Nah itu kan kalau kita lihat Dimas Cancer bahagia ya kita angkatlah begini ya. Kita lihat di sini dari ini katakanlah ini telur kamu gitu telur ini ya, telur kupu-kupu. Terus kemudian berubah jadi apa namanya kepompong apa berubah jadi kepompong dulu ya mirip ya itu. Lalu kemudian di sini berubah jadi ular, ular. Ya, ular. Nah, ular. Lalu kemudian di sini berubah jadi kupu-kupu, ya. Nah, kupu-kupu, katakanlah ini kupu-kupu jemaah sekalian ya. Lalu kemudian berubah lagi jadi, berubah lagi jadi kepompong di sini ya. Jadilah di sini kepompong lagi di sini. Ya. Nah kita lihat, ini sama seakan-akan, padahal ini beda ini. Ini kita sebut dengan kepompong A, ini adalah kepompong B, tapi kalian sama, begitu. Ini nanti melahirkan lagi, maaf, ini telur A, ini telur ya pakai T. Telur A, ini adalah telur B. Ini sama, kelihatannya sama. Kepompongnya itu, ini nanti muncul lagi kepompong baru di sini. Nah, inilah dia. Nah, jadi ini adalah berubah jadi kepompong, kepompong berubah jadi ulat, ulat berubah jadi kupu-kupu. Nah, pada setiap tahapan ini kan kita beri nama, kita namanya telur kupu-kupu, kita sebut dengan kepompong, kemudian kita sebut dengan ulat, ulat bulu, terus kemudian kita sebut dengan kupu-kupu, begitu juga sekalian. Ya, jadi di suatu masa dalam perubahan ini disebut dengan apa namanya ulat bulu, di suatu masa dalam perubahan disebut dengan kepompong, di suatu masa disebut dengan telur, ya, di suatu masa disebut dengan kupu-kupu. Nah, seakan-akan terpisah, seakan-akan kupu-kupu ya kupu-kupu, yang namanya ulat bulu ya ulat bulu, yang namanya kepompong ya kepompong. Padahal ini semua satu bergerak terus menerus ini. Yang telur ini bergerak dalam dirinya, akhirnya kemudian terjadi proses apa namanya menjadi proses pengerangan dan akan menetas, namanya kepompong. Setelah dia menetas jadilah ulat bulu berubah terus berkembang, tiba-tiba punya sayap dan terbang. Nah seperti itu. Jadi kita ini kan mengalir terus-menerus. Nanti kupu-kupu ini mati, ya hilang, ya kembali ke tanah. Ya ini muncul lagi. Jadi sebelum mati dia bertelur dulu, muncul telur baru. Telur ini beda dengan telur ini, tapi bentuknya persis sama. Nanti muncul lagi kepompong di sini, sama dengan ini. Muncul lagi ulat bulu sini, sama dengan di sini, seperti itu. Ya. Di sebelah sini nanti muncul, padahal berbeda. Cuma dalam pandangan kita itu saja terus-menerus. Makanya kan Tuhan mengatakan dalam Al-Quran ini adalah permainan. Hidup ini adalah permainan. Hidup ini adalah lahun walaibun. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata lahun walaibun. Ya, laibun. Jadi hidup ini adalah laibun. Ya. Lahun walaibun. Ya, laibun. Lahun walaibun. Lahun walaibun. Ya, ini banyak sekali lahun. Ya. Lahun walaibun. Ya. Jadi ini adalah lahun walaibun. Jadi lahun walaibun. Kehidupan ini adalah lahun walaibun. Ya. Jadi tiadalah kehidupan ini kecuali lahun walaibun. Ya, kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Ankabut, surat 29.
Ayatnya tadi 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Jadi tiadalah kehidupan ini kecuali lahwun wa la'ibun. Ya. Kecuali hanyalah lahwun, senda gurau dan permainan. Gitu. Kita seperti di sendagu, kita seperti di sendaguraui. Karena muncul lagi, padahal beda. Kita melihat kupu-kupu selalu beda. Kupu-kupu yang kita lihat sekarang beda dengan kupu-kupu yang kita lihat minggu ataukah bulan lalu. Ya, tapi kita tetap menyebutnya kupu-kupu. Gitu. Begitu juga dengan ulat bulu, berbeda-beda yang kita saksikan. Nah, ini sudah dengan lahun, senda gurau. Kata senda gurau itu artinya ya senda gurau, tidak canda. Canda itu bukan aslinya. Yang kedua bermain-main, kayak bermain-main. Coba kalau kita bermain-main. Bermain-main itu kan artinya sesuatu yang berubah terus-menerus. Lihatlah kalau kita main game, itu kan permainan. Jadi, wa inna daral akhirah, yang namanya akhirat, nah disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Apa kehidupan yang sesungguhnya? Karena di sana tidak ada perubahan. Selama dia ada perubahan, dia adalah lahunul aibun. Karena semua yang kita saksikan sekarang ternyata bukan yang kita saksikan kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dekade kemarin, ya, abad kemarin, beda sama sekali. Selalu terus-menerus berubah. Ya. Jadi lahun walaibun. Ya, kita misalnya lihat, kita tahu semuanya benar-benar Nabi Muhammad kita pernah ada sebagai manusia. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak percaya adanya Nabi Muhammad. Sosok maksudnya. Ya, bukan hanya kita, semua manusia, termasuk orang yang tidak percaya kepada kenabiannya, percaya kalau memang ada sosok figur namanya Muhammad. Beda dengan misalnya cerita Maling Kundang, itu kan cuma cerita ya. Yang namanya Datuk Meringgi itu kan cuma cerita, artinya tidak ada sosoknya, itu hanya nama yang diberikan oleh pengarang buku kepada tokohnya di dalam buku karyanya ataukah dalam buku roman atau novelnya. Nah, tetapi kalau namanya Muhammad itu bukan novel, bukan fiksi, tapi benar-benar ada. Dan di mana dia adanya? Ya, dulu, sekarang mana tidak ada. Karena kan sudah tidak ada yang kita saksikan sekarang. Nah, Mas Keser bahagia. Nah, kalau kita sudah melihat, menyadari ini, nah kita kemudian bisa keluar dari hal-hal yang apa ya, mengagumi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikagumi. Contohnya gini, kita biasa kagum, itu hebat sekali tuh Pak Ustadz itu atau Kiai itu atau siapalah. Setelah dikuburkan 10 tahun, 20 tahun, digali kuburannya masih utuh anunya, tubuhnya. Nah, sekarang kalau tubuhnya utuh, apa masalahnya? Apa kelebihannya? Buktinya sendiri dia mati. Matinya dia kan menunjukkan dia berubah. Ya kan Kiai itu sebelum dia mati kan berubah. Tadinya cuma kamu jumpa sperma ovum berubah jadi zigot. Zigot berubah menjadi janin. Janin berubah menjadi bayi dalam kandungan. Setelah lahir keluar bayi. Kan begitu orok. Setelah itu kemudian jadi balita. Kan berubah. Nah sekarang tiba-tiba masuk dalam tanah, katanya tidak dimakan tanah, tidak berubah. Terus setelah tidak berubah di dalam tanah, apa hebatnya? Sepanjang hidupnya kiai ulama itu kan berubah. Kenapa tiba-tiba kagum pada ketidakberubahannya di dalam tanah? Nah ini cuma sekali lagi apa yang ngumpul di sana kan tidak ada cuma sekali. Ya, toh bukan hanya tubuhnya Pak Kiai, tubuhnya Pak Ustadz, tetapi alam semesta ini pun kata Tuhan nanti semuanya hancur, namanya kiamat. Semuanya nanti akan hancur lebur, kata Tuhan. Jadi artinya apa? Tidak ada keunggulannya kalau orang tidak berubah, misalnya tubuhnya katanya tidak utuh. Kalau kita mengagumi sesuatu hanya karena masih utuh, tubuhnya masih utuh, artinya bukan berarti tidak berubah, tambah lama tambah kecil. Terus bagaimana dengan Firaun? Kan Firaun sudah ribuan tahun masih tetap utuh tubuhnya. Ya. Nah sekarang kalau kita kagum kepada seorang kiai ulama yang katanya tubuhnya tidak berubah, ya harusnya kita kagum juga kepada Firaun. Ya, kenapa? Karena Firaun itu sampai sekarang tubuhnya masih ada, malah utuh lagi. Firaun itu sampai sekarang utuh tubuhnya. Padahal Firaun ini umurnya sudah berapa ya? Sudah sekitar ya kurang lebih 4.000 tahun lah. 4.000 atau 3.500 tahun yang lalu, bayangkan. Sampai sekarang masih utuh tubuhnya.
kuburan-kuburan orang di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang dimasukkan di dalam batu itu utuh. Jadi Bapak Ibu yang biasa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, itu datanglah ke Tanah Toraja sana, itu berpuluh-puluh tahun mereka masih utuh itu si tubuh. Tubuh itu nanti setiap sekian tahun diangkat, dibangunkan, didirikan, baru diganti bajunya oleh anak-anaknya, keluarganya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada prosesi, ada upacara di sana itu di Tanah Toraja, prosesi penggantian baju mayat. Nah, jadi mayatnya diganti bajunya. Bajunya itu tergantung kesayangannya. Kalau dia senangnya pakai baju jas, ya dia pakai jas. Dia pakai kacamata, kacamatanya juga dibersihkan seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita berpikir apa hebatnya kalau hanya orang tidak berubah tubuhnya. Karena Al-Quran mengatakan tubuh berubah atau semuanya berubah itu hukum Tuhan. Ulangi lagi, itu kan hukum Tuhan. Dan Nabi-Nabi sendiri kan berubah dari kecil menjadi besar. Nabi Muhammad kita perlu tahu dia pernah hanya di dalam rahim ibunya. Ibunya namanya Halimah, ibunya namanya Aminah, kamu gitu. Aminah ini tadinya tidak hamil, terus kemudian hamil, kan berarti ada perubahan pada dirinya. Terus kemudian melahirkan bayi namanya Muhammad. Bayi itu kemudian lama-kelamaan berjalan, merangkak, berjalan, naik, dan seterusnya. Berubah itu artinya. Nah, terus kok tiba-tiba mati, kita bangga kalau dia tidak berubah lah. Bukankah kebanggaan kita menjadi nabi karena dia berubah dari janin menjadi orang besar, orang dewasa maksud saya. Kan ini menunjukkan inkonsistensi kita, jemaah sekalian berbahagia. Kalau kita sekarang menganggap luar biasa setelah dimasukkan dalam tanah karena tidak berubah, berarti tidak biasa dong. Tidak luar biasa dong sebelumnya karena dia berubah. Dari janin menjadi bayi, bayi menjadi remaja, remaja jadi pemuda, pemuda jadi dewasa, dewasa jadi tua. Nah, kan begitu. Nah, ini kita sampaikan jemaah sekalian berbahagia supaya kita menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Karena ketika cara berpikir kita loncat-loncat, melahirkan sesuatu penilaian yang tidak proporsional, dan ini banyak orang tertipu dengan ini. Ya, banyak orang tertipu dengan ini, menganggap dia luar biasa, padahal nggak ada yang luar biasa sih sebetulnya. Ya, satu-satunya yang tidak berubah itu cuma Tuhan. Kan tadi dikatakan di dalam buku ini tadi ini. Ya, ya ini juga berlaku pada sifatnya langit, ini kelangitan. Ya, jadi yang bersifat kelangitan itu artinya yang materinya lebih sederhana, kan begitu. Kelangitan seperti tadi misalnya udara itu kan sederhana, tapi berubah juga, ya. Dan seterusnya. Jadi kata buku ini universal alamiah itu alami secara alamiah, apa yang alamiah secara umum universal itu pasti berubah. Kami mempertahankan bahwa itu tidak ada secara aktual dengan kesangat hakikatannya. Saya sampaikan ini Pak Ustaz karena nanti kita ini menjadi apa ya? Jadi apa? Misalnya kita bangga dengan apalah tidak berubahnya, katanya tidak berubah mayatnya, kan berarti dia adalah mungkin disebut sebagai ulama besar. Padahal kan ulama besar itu tidak ada hubungannya dengan tubuhnya hancur atau tidak hancur kalau dikuburkan. Karena ulama itu kata dasarnya alim, ilmunya yang menentukan. Dan ilmu itu dua macam. Ya, ada ilmu yang salah dan ada ilmu yang benar, kan begitu. Ada pengetahuan yang salah, ada pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar itu bisa diukur berdasarkan satu, kalau itu adalah alamiah, natural, ya dihubungkan dengan hukum-hukum alam. Kalau dia berkaitan dengan masalah intelektual, dihubungkan dengan hukum logika. Berkaitan dengan agama, dihubungkan dengan sumber agama. Itu kitab suci kan begitu, Pak Ustaz, syariat. Nah, kalau tidak cocok dengan itu kan berarti salah. Walaupun yang mengucapkannya itu seorang yang disebut tadi dengan wali atau apalah. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian perlu kita sampaikan supaya kita beragama secara benar, secara proporsional. Ya. Jadi kami mempertahankan bahwa itu tidak ada secara aktual dengan kesangat hakikatannya, yang merupakan pandangan filosofi yang terkenal. Ya. Namun itu ada secara aksidental, ya, ada secara aksidental. Suatu posisi yang bertentangan dengan kebanyakan teolog yang menolak eksistensi sama sekali. Kan ada teolog berpendapat bahwa ini ada yang tidak, alam ini tidak berubah. Jadi ada yang berpendapat bahwa alam itu adalah tetap, ya, alam itu tidak berubah, dia akan terus-menerus ada selamanya, gitu. Ada yang berpendapat seperti ada filosof yang berpendapat bahwa alam semesta ini tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, ada seperti itu. Ya. Untuk universal natural ini, yang dengannya saya maksudkan kualitas,
Dalam Quran dipertimbangkan tanpa syarat apapun tentang apakah ia ada atau tidak dalam wujud aktual partikularnya. Tidaklah kekal dan tidak juga bermula. Ya, jadi tidak ada yang kekal, tidak ada yang tidak bermula. Semuanya adalah bermula. Namun kebermulaannya mengikuti kebermulaan hal-hal individual. Dan kekekalannya juga mengikuti dari kekekalan mereka. Jadi artinya jemaah sekalian, kekekalan kita nanti di akhirat karena kita diikutkan oleh kekekalan Tuhan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, tugas kita sekarang di dunia sebagai individu, karena semua selain ini dia akan berubah, semua akan binasa. Ya, kulluman alaiha fan. Nah, bagaimana cara kita kekal? Yaitu menempel, menyatu dalam kekekalan. Kita gini, kita itu kalau kena hujan pasti basah. Kita itu kalau hujan pasti basah, Pak Ustaz. Tidak ada antara kita. Tidak ada yang bisa baca-baca tertentu dulu dia tidak basah, pasti basah. Ya, kalau selama dia tidak berlindung kalau hujan ya pasti basah. Nah, sekarang bagaimana cara hujan tapi kita tidak basah? Caranya bagus, gampang. Masuklah ke dalam tempat yang beratap yang tidak terkena hujan di dalamnya. Nah, maka kita mencari rumah tempat berteduh ataukah gedung tempat berteduh. Begitu kita masuk ke rumah atau gedung atau bangunan itu yang di atasnya ada atapnya, maka kita tidak kehujanan. Ya, maka sifat basah tidak terjadi pada diri kita. Yang namanya hujan kan basah. Kalau kita kena hujan pasti kita basah. Tapi karena kita tidak terkena hujan, ya kita tidak basah. Nah, kita ini kan aslinya berubah. Tetapi kalau kita masuk berlindung di dalam rumah yang bernama rumah tidak berubah, yang kekal, yaitu kita akan ikut kekal. Nah, kekekalan kita itu mengikuti kekekalan mereka, kekekalan individu tersebut. Ini mengikuti kekekalan daripada tadi. Semua kita ini bermula, tapi kita bisa kekal kalau kita masuk di dalam rumah kekekalan itu. Siapakah rumah kekekalan itu? Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah dengan fana. Jadi kita tidak bisa ikut kekal kalau kita tidak berusaha di dunia ini memfanakan diri kita. Maka orang yang tidak ikut fana dalam kehidupan dunia ini ke dalam dirinya yang maha kekal, ya yang terjadi apa nantinya? Yaitu la yamutu fiha walayah. Nah, kalau la yamutu fiha walayahnya apa artinya? Ya, coba kita lihat sekarang. Kita sedang diterangkan dulu di tadabbur kita bahwa yang namanya hidup dan mati itu juga makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dikatakan di situ kalau di akhirat dia menderita ataukah dia masuk neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Ya. Nah, jadi seakan-akan kalau bahasa kasarnya dia tidak lagi diaku sebagai makhluk. Kenapa? Kalau makhluk itu kan mati dan hidup. Mati atau hidup. Nah, ini tidak mati dan tidak hidup. Nah, tidak mati dan tidak hidup. Lalu bagaimana? Ya itu tadi, karena dia tidak menyatu dengan Tuhan. Ya, dia tidak kekal bersama dengan Tuhan. Maka agama itu adalah mengajarkan, membimbing kita, menggait kita untuk lebur. Kata lebur ini bahasa awam, kalau bahasa irfannya, bahasa tasawufnya untuk fana di dalam kekekalan Tuhan. Apa yang kita fanakan? Jiwa kita. Gitu. Jiwa kita. Karena jiwa kita itu bagian daripada kelangitan di sini. Ya. Ada tadi kelangitan, ada tadi kelangitan di sini. Nah, yang namanya kelangitan itu juga berubah juga. Tidak tanpa perubahan dari sini, kelangitan ini. Jadi jiwa kita sebetulnya bisa binasa juga tadi, la yamutu fi wa la yahya, kan jiwa itu. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan secara sukarela jiwa kita kepada Allah, mengembalikan jiwa kita secara sukarela kepada Allah itu disebut dengan hanifah. Ya. Jadi kita mengatakan wajahtu wajhiya lilladzi fataran nasa, apa itu wajahtu wajhiya lilladzi fataran nasa hanifah musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati nih ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini harus masuk kepada Allah. Kata lillah itu adalah masuk dalam Allah. Karena lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Bukan alamnya, tapi Robnya alam. Kenapa alam? Karena alam tadi berubah tadi. Nah, yang tidak berubah apa? Rabbul alamin, Rabbnya alam. Ya. Jadi alam berubah. Nah, supaya kita bisa kekal, jangan bersandar pada alamnya, tapi bersandar pada Robnya alam. Ya. Jadi kita bagian dari alam harus bersandar kepada Robnya alam, Rabbul alamin. Nah, itulah sebabnya diperkenalkan kata Rabb dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi fokus kita, pembahasan kita, inti sari pembicaraan kita adalah Rabbulnya alam. Tuhannya alam, Rabbul alamin. Jadi yang kita bicarakan itu adalah Tuhannya alam, Rabbul alamin. Ya, jadi begitulah Pak Bus sekalian. Nah, jadi inilah makanya agama mengajarkan kita untuk fana, ya apa namanya, meniada. Ya, kita hilang ke dalam diri Tuhan. Makanya yang saya kita sampaikan Al-Quran itu adalah kitab kitab irfan yang paling sempurna, mengajarkan kita untuk sampai ke sana supaya kita itu ini jangan merasa mengada. Begitu kita merasa mengada, berarti kita telah menolak keberadaan Tuhan. Satu. Atau yang kedua, kita mengakui keberadaan kita sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri dan mengakui keberadaan Tuhan sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, sehingga apa? Terjadi dualitas wujud namanya. Nah, ini kan syirik. Ya. Terjadi dualitas wujud. Maka wujud itu cuma satu yang asli, yang ada, yang tidak berubah, yaitu wajibul wujud. Wujud-wujud yang lain yang kita sudah dengan zatnya kayu sebagai kayu berubah. Saatnya besi sebagai besi juga berubah. Saatnya kita daging dengan daging, tubuh dengan tubuh berubah. Yang tidak berubah hanya dia saja, dia yang disebut dengan wajibul wujud. Nah, seperti itu mas sekalian. Ya. Jadi kita terus sekali sedikit. Namun kebermulaannya mengikuti kebermulaan hal-hal individual dan kekekalannya juga mengikuti kekekalan mereka, kekekalan individual tersebut. Karena diambil secara sederhana dengan dirinya sendiri, ia bukan satu partikular individual yang secara aktual mempunyai wujud. Nah, jadi aslinya kita tidak, kalau kita bicara tentang wujudnya kayu itu kan bahasa majasi sebetulnya. Karena kalau kita bicara wujud sebagai wujud, wujud kuah wujud, ya yang prinsip itu kan cuma satu wujud, asalatul wujud. Yang benar-benar wujudnya tidak diwujudkan, wujudnya tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang lain itu kan wujudnya diwujudkan. Ya, jadi makanya disebut maujud. Ketika ia dalam batas-batasnya sendiri yang khusus seharusnya mengada, maka ia tidak mempunyai keterus-menerusan dalam hakikatnya. Yang punya terus-menerus dalam hakikatnya ya cuma satu. Sesungguhnya kuiditas tidak mempunyai keberadaan. Kan kuiditas hanya fenomenal saja, bukan nomina. Apakah secara esensial ataupun secara aksidental. Jadi yang namanya kuiditas ya tidak mempunyai keberadaan hakiki, baik esensinya ataupun aksidennya gitu. Kecuali sebagai bentuk, nah ini bentuk noetik. Apa yang bentuk noetik? Pengetahuan ansih, pengetahuan tok saja, ya pengetahuan tok tanpa berhubungan dengan tubuh badan. Ya, noetik itu pengetahuan sebagai pengetahuan, pengetahuan yang tidak tercampur dan tidak terkait dengan kejadian-kejadian di luar ataukah perubahan-perubahan di luar itu. Dan itu bentuk neotik daripada pengetahuan ini adalah pengetahuan Tuhan. Ya. Artinya pengetahuan Tuhan tidak terhubung dengan benda-benda di sekitar kita. Kalau kita kan misalnya pengetahuan kita tentang mangga, karena kan kita melihat pohon mangga, kita belajar dari mangga. Nah, mangga itu kan benda di luar, sehingga pengetahuan kita tentang mangga sebenarnya tidak noetik. Ya, begitu. Karena pengetahuan kita tentang mangga berasal dari apa namanya unsur luar dari kita yang disebut dengan pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tadi kita sebutkan kan tidak ada yang tidak berubah. Pohon mangga yang kita amati sekarang beda dengan yang kemarin, beda dengan tahun lalu, beda dengan itu kan begitu. Jadi dia adalah kalau pengetahuan kita bersandar ke sana kan berarti sebetulnya lemah karena bersandar kepada sesuatu yang berubah. Berubah dia tidak ada. Nah, disebut tidak noetik. Yang noetik itu pengetahuan Tuhan. Karena pengetahuan tentang mangga, dia tidak bersandar pada pohon mangga. Justru pohon mangga bersandar pada pengetahuan Tuhan. Oh gitu. Ya, kalau kita kan pengetahuan kita ingat bersandar pada pohon mangga. Pengetahuan kita tentang mangga bersandar pada pohon mangga. Tapi pengetahuan Tuhan tentang pohon mangga tidak bersandar pada pohon mangga. Justru pohon mangga mengada berdasarkan pengetahuan Tuhan. Maka pengetahuan Tuhan menjadi sandaran semua benda-benda disebut dengan noetik. Ya, seperti itu. Ya, apa itu noetik? Mungkin ada yang bertanya. Nah, kita ini tinggal dikit ya. Oke, masih banyak ya.
Ya, jadi mana tadi? Dari sini ya. Nah, apa itu yang disebut dengan noetik? Ya, noetik itu saya bikinkan tadi di sini di definisinya. Ada di sini tadi noetik. Nah ini kalau tidak salah tadi. Ini nih noetik. Ya, ya, ada di sini noetik. Apa itu noetik? Tadi kita bisa cari di. Nah ini dia. Ya. Jadi noetik. Ya. Jadi mana ini? Kamu keluar keluar ya. Jadi tadi saya tuliskan noetik. Ya, kita ulangi lagi. Tulis saja di sini. Sorry. Noetik. Nah, kita lihat noetik. Nah, ini. Di noetik ada tadi di sini. Noetik. Nah, ini dia. Kita tulis ternyata arti noetik. Nah, ini. Noetik, ini skala. Ini skala. Jadi noetik itu dari kata noetik ini skala. Jadi kalau kita lihat di sini juga Cancer bahagia, jadi kita lihat sini ya. Ya. Ini skala. Ini skala itu tidak terikat waktu kan? Ini skala tanpa kala ya. Nah, dari kaitan dengan atau berdasarkan kecerdasan ini dia. Ya. Noetik nih, ya ini dari dia. Di Bapak sekalian lihat noetik ini berasal dari kata sifat Yunani, yaitu noetikos, noetikos ini, yang berarti intelektual ini dia, intelektual, intelektual dari kata kerja noein, berpikir, dan akhirnya dari kata benda nous, noun kan bahasa Inggris, noun itu dari kata nous, benda, yang berarti pikiran. Nous juga memberi bahasa Inggris kata paranoia. Jadi para dan noia. Di kata paranoia dengan menggabungkan awalan yang berarti rusak atau tidak, ya, tidak rasional, tidak normal kan. Dari kata noia tadi kan pikiran. Para itu kan seperti parabola, tidak lengkap sebagai bola kan. Atau misalnya apalagi para medis kan bukan medis sempurna. Ya, jadi begitu. Jadi para itu artinya sebagian. Nah, paranoia itu artinya tidak sempurna secara pengetahuan. Dengan menggabungkan awalan berarti rusak atau tidak normal. Noetik berhubungan dengan noesis, ya, kata benda langka yang muncul dalam bidang filsafat dan mengacu pada tindakan memahami atau berpikir. Nah, memahami atau berpikir. Penggunaan noetik yang paling menonjol mungkin atas nama dengan menggunakan Institute of Noetic Sciences, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di California yang dirumuskan untuk studi kesadaran dan pikiran. Jadi kesimpulannya, yang murni kerja-kerja pikiran yang tidak bersandar pada realitas di luar, namanya noetik, seperti itu. Intelektual noetik Yunani, dari noein, untuk berpikir, dari pikiran yang nos. Nah, kaitannya dengan noetik yang sungguhnya hanya Tuhan. Karena hanyalah pengetahuan Tuhan yang benar-benar murni pengetahuan yang tidak bersandar pada kejadian-kejadian yang berubah di luar itu. Namanya noetik tadi di sini. Dan itulah pengetahuan Tuhan. Nah, jelas kita bahagia kalau kita punya pengetahuan juga tidak bersandar pada perubahan di luar, maka itu noetik. Seperti wahyu misalnya. Itu kan wahyu, pengetahuannya Nabi tentang alam bukan berdasarkan alam, tetapi dari Tuhan. Misalnya dalam Al-Quran dibicarakan bahwa alam semesta bermula tadinya bumi dan langit satu lalu kemudian terpisah, itu kan waktu itu belum ada penelitian tentang itu. Nah, dari mana Nabi dapatkan itu? Yaitu dari Tuhan, bukan berdasarkan penelitian. Nah, namanya disebut noetik. Nah, jadi sampai sini pembahasan kita pada hari ini adalah tanggal 2 September ya. Tanpa terasa sudah bulan 9 ya. 23. 2 September 23.
Begitu September habis, masuk Oktober, tinggal 3 bulan, 2 bulan kita habis lagi tahun 2023. Begitulah seterusnya tanpa terasa waktu kita di muka bumi ini akan habis. Waktu saya habis, waktu Bapak habis, waktu Ibu-ibu juga habis. Kita semuanya pada akhirnya akan habis. Kenapa? Karena kita berubah terus-menerus dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya kita akan kembali ke asal alamiah kita, yaitu tanah, dan ke asal rohania kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pada saat kembali kepada Allah, dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Yang menentukan terima atau tidak diterimanya kita sekarang pada saat hidup. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan diterima, kita tidak akan diterima. Tapi kalau kita belajar untuk mengetahui bagaimana caranya diterima, ya kita akan diterima. Maka Al-Quran turun untuk memberikan pedoman kepada kita bagaimana caranya membimbing jiwa diri kita agar bisa diterima oleh Dia, satu-satunya zat yang tidak berubah dan akan kekal selama-lamanya. Sehingga kalau kita kembali kepadanya dalam pengertian sesungguhnya, kita pun akan dibuat kekal, karena kekekalan kita bersandar kepada Rabb-nya, bukan alamnya, tapi Rabbul Alamin. Rabb-nya alam tidak berubah, tapi alam berubah tadinya. Nah, yang kita bersandar kepada apa? Kepada Rabb-nya alam, bukan kepada alamnya. Bersandar ke sana, bahasa tasawufnya, bahasa irfannya adalah fana. Ya, kita fana, kita masuk ke dalam Dia. Itulah Bapak sekalian pembahasan kita pada sore hari ini. Masih ada satu kali pertemuan kali ini, baru sampai habis ya. Wah, ternyata masih banyak ke bawah ini ya. Yang mau bertanya, dipersilakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Arya. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang yang materi itu kan berubah ya terus menerus ya. Dari Iya, betul. awalnya perubahan-perubahan itu menuju kehancuran sebenarnya Ustaz ya. Iya, betul. Yang tidak berubah itu kan yang non materi, termasuk jiwa kita tadi ya Ustaz ya. Iya. Tadi kata Ustaz kalau misalnya supaya jiwa itu kekal, maksudnya itu fana ke dalam yang kekal gitu ya. Fana ke dalam Allah gitu ya Ustaz ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya jiwa itu kan tidak berubah, cuman dia eh, apa punya tingkatan makam-makam gitu kan Ustaz? Ya Iya. Ustaz. Iya, betul ya. Nah, gimana misalnya kalau kita belum sampai ke tingkat fana gitu ya, hanya masih tahap-tahap awal gitu, manusia masih tahap awal, eh, bisakah kita kayaknya menyandarkan harapan gitu Ustaz pada ayat yang An-Nisa 100 itu, siapa yang berjalan keluar dari rumahnya gitu, apakah bisa kita mengharapkan gitu Ustaz, kita sampai gitu, padahal kita belum, maksudnya baru melangkah gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, Afwan. Baik, terima kasih banyak Bu Herian. Cuma sekali sebelum kita datang ke surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 100, kita mulai dulu dari surat At-Taubah dulu ya. Kita mulai dari surat At-Taubah. Surat yang ke-9. Ya. Surat yang ke-9. Nah, ayatnya sekitar berapa ini? Kita mulai dari 17 dulu ya. Saya baca cepat karena ini sampai 23 ini ayat. Nah, saya baca dulu. Maka nalil musyrikina ayamuru masajid Allah. Tidaklah mungkin orang musyrik. Nah, siapa itu orang musyrik? Yang ada sesuatu selain Allah dalam jiwanya. Ingat, kata musyrik di sini jangan bayangkan penyembah berhala, penyembah patung-patung saja. Orang menyembah patung di luar itu karena ada patung dalam jiwanya. Jadi ada noktah. Jadi musyrik ini kita artikan menyimpan sesuatu dalam jiwanya. Maka nalil musyrikin, tidak mungkin orang yang ada noktah, ada noda, ada cinta selain kepada Allah dalam jiwanya, ayamuru untuk memakmurkan masjid Allah. Nah, apa yang disebut masjid Allah? Secara zahir ya masjid, tetapi masa itu yang dibicarakan? Nah, tubuh kita itu adalah masjid Allah. Ingat, tubuh kita itu masjid Allah. Maaf, jiwa kita itu masjid Allah.
Jiwa itu kan tempat sujud kepada Allah. Masjid itu tempat sujud kepada Allah. Jadi yang sujud kepada Allah itu adalah jiwa kita. Ya. Jadi jiwa kita ini adalah masjidnya Allah. Bukan hanya Masjidil Haram sana. Ini jiwa kita semuanya Masjidil Haram, masjidnya Allah. Ya. Jadi tidak mungkin orang memakmurkan jiwanya itu kalau di dalam jiwanya sendiri ada syirik. Dia gantung di Ka'bah yang ada dalam masjid Allah itu patung-patung. Syahidina alam. Dan dia menyaksikan itu. Setiap orang menyimpan suatu pada ini, dia tahu syahidina alam. Dia menyaksikan itu. Dia musyahadah, dia tahu kalau di dalam dirinya ada cinta kepada selain Tuhan. Kenapa misalnya Umar bin Sa'ad membunuh Imam Hussein? Ya karena di dalam dirinya ada keinginan untuk menjadi wali kota. Kan itu adalah patung berhala yang disimpan dalam jiwanya. Kenapa 30.000 orang mau pergi membunuh Imam Hussein? Ya karena mereka semuanya pengen dapat uang, bayaran. Ya. Bayangan dia ya dengan uang itu dia bisa bersenang-senang. Jadi syahidin ala anfusihim bil kufur, bahwa mereka itu sebetulnya tertutup oleh harta benda tadi. Apa kata Allah? Ulaika habitat amalun. Nah, orang itu pasti ada kebaikannya, tapi selama ada syirik dalam jiwa kita, dualitas, habitat amalum. Amal mereka sia-sia. Ulaika habitat amalum. Wa finnarihum khalid, dan di dalam neraka. Di dalam penderitaan nanti mereka kekal. Kekal dalam penderitaan. Innama ya'muru masajid. Hanya saja, ini dibatasi. Kalau ada innama itu Pak pembatasan. Seperti innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa, itu innama. Innama ya'muru masajid. Artinya apa? Hanya saja yang bisa memakmurkan jiwa itu yang merupakan masjidnya Allah, man amanah, hanya orang yang beriman kepada Allah dengan benar, wal yaumil akhir, wa qamash shalah, wa ataz zakat, walam yakhsha. Tidak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah. Tidak takut dimakan, tidak takut dibunuh seperti Imam Hussein, tidak takut dibunuh. Tidak ada yang ditakuti apapun illa Allah, kecuali Allah. Walam yakhsha illa Allah. Fa asa ulaika yakunu minal, mereka itulah dapat petunjuk. Aja'altum siqayatal hajj. Apakah kalian ingin menjadikan siqayatal hajj, memberi minum atau memberi makan kepada jemaah haji? Apakah kalian ingin menyetarakan orang memberi makan atau minum kepada jemaah haji? Wa imaratal masjidil haram, memakmurkan, mengurusi, membersihkan masjidil haram. Kaman, sama dengan orang yang amanah billah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, orang beri makan kepada jemaah haji saja, orang mengurusi Masjidil Haram belum tentu karena beriman. Ya, kenapa? Ya karena kan ada pemasukan di sana. Maka apakah kalian ingin menganggap sama orang beri makan kepada jemaah haji, mengurusi Masjidil Haram, kaman, sama dengan orangnya amanah billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kalau di Indonesia, kalau di dunia sekarang kan, kalau dia memberi makan jemaah haji, mengurusi Masjidil Haram, disebut dengan Khadimul Haramain, pelayan dua Masjidil Haram, kan begitu. Itu mengatakan, apakah kalian ingin menjadikan Khadimul Haramain sama dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, wajahada, bersungguh-sungguh menempuh safar di jalan Allah. Al-arba, al-asfar, al-bara tadi. La, Tuhan sendiri mengatakan, la yastawuna indallah. Itu tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang zalim. Siapakah zalim? Ya itu tadi, punya kepentingan di dalam jiwanya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini kita pelan-pelan karena sudah sampai beberapa pembahasan dari pertanyaan Bukhari tadi. Orang-orang yang beriman. Wahajaru, berhijrah. Kata berhijrah di sini kan bergerak, bermigrasi dari alam bawah ke alam atas, alam arodi ke alam samawi, alam makhluk kepada alam khalik, ya, alam nasut ke alam lahut, ya, itu hijrah namanya. Nanti kita ketemu tadi pada surat An-Nisa yang ditanya ke Bukhari, ya, wahajaru, ini muncul kata wahajar sini, orang-orang beriman, wahajaru, berhijrah, wajahadu, bersungguh-sungguh fisabilillah, dalam perjalanan rohaninya. Nih, bersungguh-sungguh fisabilillah, di jalan Allah untuk kembali ke sana. Mengorbankan hartanya. Kalau kita kan tadi mengharap harta, kalau ini mengorbankan hartanya. Coba perhatikan sekalian.
Mengorbankan, kalau kita kan mengharap harta. Bi amwali, mengorbankan hartanya. Wa anfusihim, mengorbankan jiwanya. Kalau kita ini kan mengaji ataukah belajar ataukah menempuh perjalanan, kalau ada kelebihan harta kita, kalau ada kelebihan waktu kita, kita tidak ada mengorbankan waktunya ataupun hartanya untuk itu khusus, nggak ada. Jarang, kalau ada jarang sekali. Nah, sedangkan yang bisa mencapai itu adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi orang ini mencari harta untuk dikorbankan, memelihara tubuh untuk dikorbankan. Ini wajib mencari harta tapi untuk dikorbankan, wajib menjaga kesehatan untuk dikorbankan. Siapa yang melakukan itu, a'zamu darajatan indallah. Dia itu mendapatkan semulia-mulia, sebesar-besar derajat. Azam itu kan ini adalah isim tafdil. Paling agung, paling besarnya derajat. Kalau kita terjemahkan, mereka itulah pemilik derajat yang paling agung. A'zamu darajatan. Derajat paling agung, paling mulia, inda Allah di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tuhan mengatakan terhadap mereka seperti ini, yubashirum rabbuhum. Tuhannya mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, birahmati minhu. Apa namanya birahmati minhu? Digabungkan dengan Nabi di Telaga Haud. Loh kok bisa? Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatan. Yubashirun rabbuhum birahmatin. Tuhannya akan memberikan kabar gembira bahwa dia akan disuakan, disatukan dengan Rasulullah dan keluarganya yang suci di Telaga Haud. Birahmatin min. Waridwanin, dengan mendapatkan ridho, jannatin, taman sorga, kebahagiaan bagi mereka. Fiha, di dalamnya, na'imun muqim, dengan sebaik-baik tempat kekal. Mukim itu tempat yang tinggal selamanya. Mukim. Itulah kekekalan yang sesungguhnya. Itulah kekekalan yang paling nikmat. Na'imun, ya, kata na'im, nikmat. Mukim. Jadi na'imun mukim siapa? Ya, itu tadi orang suci yang merupakan rahmah. Ya. Itulah merupakan na'imun mukim. Jadi kita harus bersama dengan mereka. Ya, bersua di Telaga Haud. Na'imun mukim, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan. Karena dia adalah kenikmatan. Surat Al-Adzina an'amta alaihim al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, begitu dia. Dan seterusnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Tadi sudah tidak berubah kan? Sudah khalid, abada lagi, abadi. Ya. Innallaha indahu ajrun azim. Di sisi Allah lah mereka tinggalin. Innallah, semuanya Allah, indahu di sisinya. Kenapa? Karena dia masuk di sana. Ajrun azim. Pahala yang azim. Kenapa? Bukan hanya azim tadi, a'zamu darajatan tadi di sini. Ya, a'zam. Jadi dari kata azim tadi di sini nih. Ya. Azim. Nah, jadi Bapak saya sudah jelas ya. Nah, pertanyaan bagaimana kalau tidak sampai ke sana? Nah, tadi masuk ke pertanyaan hariah, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat ya. Ayat 100 ya. Ya. Kita loncat ke sini aja. Ya. Waman yakhruj, siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya. Ya, rumahnya tadi artinya keluar dari jiwanya yang tadi dihuni oleh oleh berhala-berhala. Dia keluar dari sana. Kenapa? Karena baiknya yang lama tidak merupakan masjid Allah. Ya. Lalu kemudian berhijrah. Jadi dia keluar dari rumahnya, tempatnya muhajirin lah, berhijrah kepada Allah. Kepada apa? Kepada masjid Allah. Jadi dia meninggalkan bait lamanya, lalu kemudian berhijrah kepada masjid Allah tadi. Kalau berdasarkan surat At-Taubah tadi. Ya. Wa rasuli, dan rasulnya. Tetapi bagaimana kalau tidak sampai, baru awal sekali seperti baru awal, tapi tiba-tiba kematian datang kepadanya. Bagaimana nasibnya di akhirat? Nah, Allah menjawabnya, faqad, maka sungguh waqa'a, Allah tetap akan memberikan kepadanya ajruhu, imbalannya, yaitu seperti sudah sampai. Inilah pentingnya. Makanya Tuhan tidak butuh kepada kita sampai di mana perjalanan kita. Yang dibutuhkan oleh Allah dari kita apa tadi? Ya, lihat tadi, kembali dari surat At-Taubah.
Yang dibutuhkan Allah dari kita adalah ini, ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Cuma ini saja dibutuhkan Allah, terutama nih bersungguh-sungguh. Jadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, ini yang dibutuhkan Allah. Allah tidak minta kita kamu harus sampai, ya. Yang dibutuhkan Allah adalah hijrah dan bersungguh-sungguh. Hajaru wa jahadu. Itu yang diinginkan Allah dari kita. Allah tidak minta kita sampai ke atas. Yang Allah butuhkan dari kita adalah hajaru wa jahadu. Berhijrah dan berjihad. Hajaru wa jahadu. Fisabilillah. Ini saja. Hajaru wa jahadu fisabilillah. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, Allah pasti akan bimbing dia di jalan itu. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut tadi, kalau kita lihat ayat terakhirnya ya. Sorry. Waladina, ini terakhirnya surat Al-Ankabut tadi. Waladina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh di dalam kami, fina itu di dalam kami, lanahdiyanahum, kami pasti akan guide mereka. Lanahdiyanahum, kami akan guide mereka subulana untuk berada di jalan kami. Innallaha ma'al muhsinin. Allah selalu bersama dengan orang berbuat baik. Ya. Surat Ali Imran, kita lihat lagi surat Ali Imran di sini. Ya. Surat An-Nisa tadi. Surat Ali Imran 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian menyangka an tadkhulul jannata, kamu akan masuk surga begitu saja? Walama, padahal belum, ya lamillah, Allah mengetahui. Maksudnya Allah belum memberitahukan kepada kalian melalui kejadian. Alladzina, orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, minkum, di antara kalian. Wa ya'lama sabirin, dan belum mengetahui siapa yang sabar. Jadi jahadu dan sabar. Iya, jemaah sekalian. Kalau di surat Al-Ankabut tadi itu menarik tuh, Ankabut ini, Ankabut tadi. Ini kan surat ayat terakhir nih, ayat 69 nih, kan ayat 69 terakhir. Tidak ada lagi di bawahnya ini. Ini tadi ujung-ujungnya apa tadi? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum. Apa ayat pertamanya? Kita lihat ayat pertamanya ini ke atas. Ayat Alif Lam Mim, ayat 2-nya ahasiban nasu. Mirip tadi ini. Ahasiban nasu, mirip tadi surat Ali Imran ini. Coba lihat. Am hasibatum, apakah kalian menyangka? Kalau di sini ahasiban nasu, ayyutraku, kalian dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. An yaqulu, untuk berkata, berprinsip, amanah, kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal belum diuji. Ya. Karena kita akan diuji, maka bagaimana cara menghadapinya? Ya Ali Imran, yaitu harus bersungguh-sungguh dan sabar. Sama tadi dengan surat At-Taubah juga di sini dikatakan, aman wa hajar wa jahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, bi amwali ma anfusikum, gitu. Jadi mirip-mirip semuanya. Nah, jadi kita harus diuji ini. Laif tanun. Apa kata Allah? Walakad, sungguh, fatanna, kami akan menguji alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Jadi semua orang sebelum kita, terutama kenapa mereka disebut nabi, rasul, karena mereka diuji. Jadi walakad fatanna alladzina min qablihim, semua orang-orang sebelum kita itu, sebelum mencapai derajat baqa atau kafana dalam kebaqaan Allah, itu diuji. Nah, sehingga apa? Fala ya'lamanallahu, sehingga Allah mengetahui, maksudnya Allah membuat kita mengetahui alladzina, orang-orang yang sadaku, benar perjalanannya, benar orientasi hidupnya, benar fokus, ya. Wala ya'lamanal kadhibin, dan ketahuan siapa yang berdusta. Jadi hanya untuk mengetahui siapa yang sadaku, yang benar, dan siapa yang dusta. Dalam hal apa tadi? Perjalanannya kepada Allah. Dalam pengertian kan rata-rata kita semuanya, kalau mendengar orang meninggal, apa kata-kata kita? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahukah kita bahwa pernyataan itu bukan hanya pernyataan begitu saja. Ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita memberikan pengakuan, ya Allah, saya yang mendengarkan berita kematian ini menempuh perjalanan menuju kepadamu. Tapi ternyata tidak menempuh, ya. Kadzibin namanya. Membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dia tidak berubah. Ya.
Makanya harusnya kita tidak heran kalau orang meninggal dunia. Yang heran kita yang setiap saat mendengar berita meninggal dunia, tapi tidak berubah-ubah. Ya. Tidak berubah-ubah. Gampang sekali seperti seperti Umar bin Sa'ad. Hanya karena ingin menjadi wali kota, dia membunuh Imam Hussein. Hanya karena urusan reuni nggak ngaji lagi. Kan begitu kan sekalian. Kan banyak di antara kita begitu. Urusan ini nggak ngaji, mohon maaf saya nggak ngaji, ada reuni. Yang mana lebih penting ya? Kembali kepada Allah atau kembali kepada teman? Emang teman reuni kita bisa membantu nanti kita kalau kita meninggal? Coba kita tanya baik-baik. Apa ada di antara mereka yang bisa membantu kita? Tidak ada. Kita kumpul sama mereka, ketawa-ketawa, habis itu sayang, seribu sayang, Paus sekalian, orang meninggalkan Tuhan dan mendatangi temannya. Orang lebih mencintai persahabatannya daripada kekerabatannya dengan Allah. Nah, Allah mengatakan itu kita diuji untuk mengetahui siapa yang benar pengakuannya, sadaku, dan siapa yang al-kadibin. Ya, jadi sayangnya sekalian, ini internetnya, mohon maaf ini internetnya mati lagi, karena mati lagi dan waktunya sudah habis. Ya udahlah, kita sampai di sini saja. Terima kasih Ustaz. Nanti banyak yang tersinggung lagi, jadi kita akhiri sampai di sini saja. Insyaallah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.